Jika kamu masih percaya bahwa satu-satunya penyebab tekanan darah tinggi adalah garam dalam makanan, jangan tutup video ini, karena ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang sering kamu abaikan setiap hari, yaitu stres. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata yang menunjukkan bagaimana stres sehari-hari bisa merusak tubuh jauh lebih cepat daripada sekadar makanan asin, dan mungkin setelah mendengarnya, kamu akan mulai memandang ulang hidupmu. Bayangkan seorang pria bernama Budi, usia 36 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota besar. Pagi hari ia sudah harus terjebak macet selama 1 jam lebih. Sampai di kantor, ia langsung disambut tumpukan pekerjaan, target yang tidak realistis, dan atasan yang mudah marah. Sepulang kerja, ia masih harus menghadapi beban cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan konflik rumah tangga kecil yang kadang jadi besar. Ia jarang tidur cukup, jarang olahraga, dan selalu merasa hidupnya dikejar waktu. Anehnya, Budi bukan pecinta makanan asin. Ia jarang makan mie instan, jarang makan camilan asin, bahkan ia mengaku lebih suka makanan manis. Tapi ketika suatu hari ia pusing, periksa ke dokter, hasil tensinya 170/100. Dokter mengatakan ia mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi yang bisa berbahaya jika tidak dikendalikan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak gemar makanan asin justru terkena hipertensi? Jawabannya adalah stres. Menurut American Heart Association tahun 2019, stres psikologis kronis adalah salah satu faktor risiko utama hipertensi yang sering diabaikan. Ketika seseorang stres, tubuhnya melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat jantung berdebar lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik. Jika stres hanya sesaat, tubuh bisa pulih. Tapi jika stres terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, maka lonjakan tekanan darah itu menjadi permanen, mengubah tubuh dari dalam, dan akhirnya menyebabkan hipertensi kronis. Di Indonesia, hipertensi dikenal luas sebagai penyakit yang dipicu oleh garam. Kampanye kurangi garam memang benar, karena natrium berlebih bisa membuat tubuh menahan cairan dan meningkatkan tekanan darah. WHO tahun 2021 merekomendasikan asupan garam maksimal 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh kecil. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa stres bisa menjadi faktor yang sama berbahayanya, bahkan lebih cepat merusak. Bedanya, jika garam hanya kita konsumsi lewat makanan, stres bisa datang dari berbagai sisi kehidupan, pekerjaan, keuangan, hubungan, bahkan dari layar smartphone yang kita lihat setiap hari. Kembali ke kisah Budi. Setelah divonis hipertensi, dokter menyarankan obat. Namun Budi menolak. Ia merasa masih muda dan takut harus minum obat seumur hidup. Ia mencoba mengurangi garam, tapi tekanannya tetap tinggi. Setiap kali ia menghadapi deadline kantor, tekanannya melonjak. Bahkan suatu kali, ketika ia bertengkar hebat dengan rekan kerjanya, ia pingsan di meja kerja. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan ia mengalami gejala awal stroke. Semua orang kaget. Bagaimana mungkin pria usia 36 tahun yang tidak gemar makanan asin bisa kena stroke? Inilah bukti bahwa stres sehari-hari bisa menjadi racun yang lebih mematikan daripada garam. Penelitian dari Harvard tahun 2018 menjelaskan bahwa stres kronis memperburuk sistem saraf otonom, sistem yang mengatur detak jantung dan tekanan darah tanpa kita sadari. Saat stres, tubuh seolah terjebak dalam mode siaga terus-menerus. Ibarat mobil yang dipacu dengan gas penuh, meskipun jalanan macet, mesin akan cepat panas, aus, dan akhirnya rusak. Begitulah tubuh ketika dipaksa hidup dengan stres tanpa henti. Yang membuat ini semakin kontroversial adalah cara masyarakat menanggapi stres. Banyak orang menganggap stres hanyalah bagian normal dari kehidupan modern. Namanya juga kerja, ya pasti stres, begitu kalimat yang sering terdengar. Padahal, membiarkan stres tanpa diatasi sama saja dengan membiarkan bom waktu berdetik di dalam tubuh. WHO tahun 2020 bahkan sudah menegaskan bahwa kesehatan mental berhubungan erat dengan kesehatan jantung. Orang dengan depresi atau kecemasan kronis terbukti memiliki risiko lebih tinggi terkena hipertensi dan serangan jantung. Mari kita bandingkan sebentar. Makanan asin memang bisa meningkatkan tekanan darah, tetapi dampaknya biasanya terjadi secara perlahan, bergantung pada berapa banyak garam yang kita konsumsi dan bagaimana tubuh kita merespons. Sedangkan stres bisa menaikkan tekanan darah hanya dalam hitungan menit. Pernahkah kamu merasakan jantung berdebar kencang saat cemas? Itulah bukti sederhana bagaimana stres langsung memengaruhi tekanan darah. Jika hal itu terjadi setiap hari, bisa dibayangkan bagaimana pembuluh darah kita terus ditekan hingga lama-lama rusak. Kisah Budi semakin memburuk. Setelah beberapa tahun, ia akhirnya menyerah dan minum obat darah tinggi. Namun karena stres kerjanya tidak berkurang, tekanan darahnya tetap sulit dikendalikan. Ia mulai mengalami gangguan tidur, sakit kepala hampir setiap hari, dan mudah marah.
Hubungannya dengan keluarga memburuk, anak-anaknya merasa ayah mereka jauh dan tidak bahagia. Studi dari Hypertension Journal tahun 2019 menyebut kondisi seperti ini sebagai resistant hypertension, yaitu hipertensi yang sulit dikendalikan meskipun sudah minum obat, dan salah satu penyebab utamanya adalah stres psikologis yang tidak diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa mengurangi garam saja tidak cukup. Jika kita ingin mencegah hipertensi, kita juga harus belajar mengelola stres. American Psychological Association tahun 2020 menekankan bahwa teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, olahraga rutin, bahkan sekadar tidur cukup bisa menurunkan tekanan darah secara signifikan. Bayangkan, sesuatu yang sederhana seperti berjalan kaki 30 menit sehari atau tidur 7 jam semalam bisa melindungi kita dari risiko stroke dan serangan jantung. Namun, banyak orang lebih memilih jalan pintas. Ada yang merokok, ada yang minum alkohol, ada pula yang mencari pelarian lewat makanan cepat saji. Padahal, semua itu justru memperburuk kondisi. Inilah lingkaran setan stres dan hipertensi. Stres membuat kita mencari pelarian yang tidak sehat, dan pelarian itu kembali meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Yang lebih menyedihkan, banyak pasien hipertensi muda merasa malu dengan penyakitnya. Mereka takut dianggap lemah, sehingga menolak bercerita atau mencari bantuan. Padahal, penelitian dari Journal of Hypertension tahun 2021 menunjukkan bahwa dukungan sosial, seperti memiliki keluarga atau teman yang peduli, bisa menurunkan tekanan darah lebih baik dibanding hanya mengandalkan obat. Artinya, melawan hipertensi bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati dan pikiran. Mari kita renungkan. Jika garam bisa kita batasi dengan cara sederhana, stres jauh lebih sulit dihindari. Kamu bisa memilih tidak menambah garam di makananmu, tapi bagaimana kamu bisa menghindari macet, konflik pekerjaan, atau tekanan hidup? Kuncinya bukan menghindari stres, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kembali ke kisah Budi. Setelah sekian lama melawan, ia akhirnya belajar menerima kenyataan. Ia mulai rutin berolahraga ringan, mencoba meditasi, dan berbicara dengan keluarganya tentang apa yang ia rasakan. Perlahan, tekanannya mulai membaik. Ia bukan hanya lebih sehat, tetapi juga lebih bahagia. Inilah bukti bahwa tubuh dan pikiran kita terhubung erat dan keduanya harus dijaga. Jadi, apakah stres sehari-hari lebih berbahaya daripada makanan asin sebagai penyebab tekanan darah tinggi? Jawabannya adalah iya, stres bisa lebih berbahaya karena ia menyerang tubuh kita dari dalam setiap hari tanpa kita sadari. Garam memang berkontribusi, tetapi stres mempercepat kerusakan itu jauh lebih cepat. Jika kamu ingin sehat, jangan hanya fokus pada makananmu, tapi juga pada pikiranmu.